Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahimir rahman al-karimil mannan afadha ala ibadihi min judihi wa ihsan wa ghamarahum bi lutfihi wa ni'amihi wa imtinanihi fafarraja karban wa sharaha sadran wa ghafara zamban. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhull. Wallahu akbar kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. حدث أصحابه فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم الأنصار وعلى تابعيهم لهم بإحسان. أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوه حق التقوى فإن الدنيا دار عبور وانتظار وليست دار نعيم وقرار ولا أمن فيها إلا بالله تعالى وبطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah diberi kesempatan menikmati kembali hidup dan dapat beramal saleh di bulan Zulhijjah adalah karunia yang harus disyukuri. Inilah bulan di mana Allah Ta'ala bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam Zulhijjah. Inilah bulan yang hari-harinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Seluruh ibadah dalam agama kita dilakukan di bulan ini. Ada hari Arafah, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Hari berkurban, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari yang paling mulia adalah hari 10 Zulhijjah. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki ilmu tentang bulan ini, dan merugilah orang-orang yang melewatkan hari-hari mulia ini tanpa amal saleh dan perbuatan kebajikan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana mestinya mengisi bulan terbaik ini dengan amalan yang terbaik pula. Oh Allah, sampaikan salawat dan salam terbaik kami kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, apa saja yang disuruh kerjakan, apa saja yang dilarang Allah tinggalkan. Itulah takwa. Jangan biarkan kehidupan berlalu tanpa meningkat juga ketakwaan kita kepadanya. Ketahuilah, ketakwaan itu akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ketakwaan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita perlu menjaga kedekatan dengan Allah. Jika dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Allah sudah menyebutkan bahwa ia dekat dengan kita. Tinggal kitanya, apakah saat ini kita dekat dengan Allah? Meskipun berada di rumah Allah,
Apakah saat ini sudah dapat dipastikan kita dekat dengan Allah? Jangan-jangan hati dan pikiran ini tidak sejalan dengan keberadaan fisik kita, atau bahkan kita bertindak dan melakukan sesuatu yang membuat kita kian hari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dekat itu penting. Sudah dipahami bersama. Jika dekat dengan penjual minyak wangi, tidak pun mendapatkan parfumnya, setidaknya selalu mencium wangi harum, bahkan terkadang menempel wanginya di tubuh. Sebaliknya, jika dekat dengan tukang las, bisa jadi akan kecipratan bunga apinya, atau minimal bau asapnya akan menempel juga di badan. Dalam keseharian kita, jika kita dekat dengan orang yang kaya, bertahta, berkuasa, atau berkedudukan mulia lainnya, maka beragam kemudahan dan kenyamanan pun akan kita dapatkan. Coba bayangkan, bagaimana jika dekat dengan yang maha memiliki segalanya, berkuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dekat dengan Allah, boleh jadi tangan ini belum sampai mengadah ke tangan, lisan ini belum sempat mengucapkan untayan doa, hati ini belum bergetar inginkan sesuatu, tetapi sudah diberi Allah bahkan sebelum kita memintanya. Maka evaluasilah kedekatan kita dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, hari ini adalah hari yang Allah sediakan kepada kita agar kembali dekat dengannya. Idul Qurban, hari raya berkurban. Kurban berakar kata dari karuba, artinya dekat. Kurban adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba' ibni Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang hak, ketika keduanya mempersembahkan kurban, ketika keduanya berkurban, fatuqabbala, diterima salah seorang dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kurban sejak zaman Nabi Adam sudah dilakukan dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusannya. Allah paham akan sikap dan perangai kita selaku hambanya. Karenanya Allah sediakan piranti yang membuat kita ingat dan kembali dekat lagi kepadanya saat kita sudah mulai menjauh. Ada kalanya dengan diberi nikmat yang berlimpah ruah, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat dan berkurban menjadi sistem hidup yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya jika dengan kenikmatan juga belum mendekat kepada Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, tapi tidak juga dekat dengan Allah, maka Allah akan mengujinya, memberinya musibah, memberinya ujian dengan menimpakan musibah itu agar mereka kembali kepada Allah. Tentu kita tidak menginginkan diberi musibah terlebih dahulu baru ingat dan dekat dengan Allah. Makanya selagi diberi kelapangan rezeki, mendekatlah dan dengan berkurban. Ingat, waktunya terbatas, hanya hari ini dan 3 hari ke depan, dan hanya setahun sekali saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Mungkin ada saja yang enggan untuk berkurban sebab merasa hidupnya pas-pasan, takut hartanya berkurang jika ikut berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usah khawatir akan janji Allah, jangan ragu akan balasannya. Lihat bagaimana balasan berkurban yang diperoleh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, Allah abadikan, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anak itu ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail.
Apa yang terjadi? Allah ganti dengan sembelihan bukan yang sama, tetapi azim, dengan yang lebih agung, dengan yang lebih mulia. Tidak hanya itu, kami abadikan wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Wa salamun ala Ibrahim, dan diberi oleh Allah kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba yang beriman kepada Allah. Sudah terbukti, jika berkurban karena Allah, maka akan diganti Allah dengan yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung, azim. Tidak hanya itu, apalagi menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Hingga saat ini apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya terus diamalkan, insyaallah sampai kiamat kelak. Dan juga menjadi sumber keselamatan orang-orang yang berkurban. Allah akan beri keselamatan kepadanya dan kabar gembira dengan nikmat yang tertunda. Bayangkan, istrinya Siti Sarah sudah divonis mandul, tidak punya anak. Akhirnya Nabi Allah nikah lagi dengan Siti Hajar. Ketika dengan berkurban, yang awalnya Siti Sarah yang mandul, Allah lahirkan dari rahimnya juga seorang nabi. Wa basyarnahu bi Ishaq, lahirlah dari rahim Siti Sarah yang divonis mandul seorang nabi, yaitu Nabi Ishaq. Maka dengan berkurban, Allah akan beri kabar gembira dengan nikmat yang tertunda serta memperoleh keberkahan hidup. Masya Allah, satu kebaikan dibalas dengan kebaikan yang tak terhingga. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tetapi Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hajj. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya dari hewan kurban itu sesekali tidak dapat mencapai Allah. Apa yang mencapai Allah, apa yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, jika kenikmatan belum mampu membuat kita dekat dengan Allah, apa mesti musibah yang menjadi cara lain agar kita dekat dengan Allah? Jangan menunggunya. Cukuplah kenikmatan menjadi ujian terindah dalam kehidupan ini. Berkurbanlah atas dasar takwa. Sebab Allah suruh, maka saya berkurban. Hal inilah yang akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dekat dengan Allah sehingga dapat menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Di akhir khutbah, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyaka wa ibadaka as-salihin. Allahumma ansur man nasara hadzal din واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه ووفقه وعنه والبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيحا للخير ومغالق للشر. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.